yang terhormat, bagi saudara-saudari Almarhum IMC Kantu Kampung Village. Jadi sekarang ini pembaruan. Kita minta supaya yang kamu baku tolak belakang itu kemarin sudah habis. Hari ini 5 marga harus kembali berkumpul bersama untuk pembaruan sedang berjalan. Entah itu tinggal 5 tahun kah? Entah itu tinggal 7 tahun kah? Sebelumnya kamu siap lebih awal. Supaya sudah jadi berarti. Itu baru kamu lihat Bapak. Mungkin ada rasa memiliki. Itu yang dimaksudkan. Jadi rapat ini bukan kita panggil Bapak. Datang Bapak, ini kau punya, ini saya punya. Tidak. Pertama itu kotor. Sampai hari ini sekarang itu pembaruan untuk sama-sama mendukung berjalan. Bagaimana kita berkehidupan dengan lahan yang mau ditanam. Jadi minta maaf. Saya pikir cuma itu saya sekilas mau sampaikan. Saya sebagai manusia mungkin salah bahasa atau bagaimana yang tersinggung di Anda dan tidak, Anda mau ikut dan tidak, semuanya ada pada Anda. Jadi saya pikir keterangan singkat dari saya kira. Terima kasih. Nah, di sini saya juga diundang ke sini. Dalam arti dari marga Gembenok mengundang kami untuk pertemuan pada hari ini. Nah, di sini poin 1, kalau bisa ke depan bapak-bapak orang bisa sepakat lagi yang lebih kuat dalam arti untuk menunjang ekonomi bapak-bapak orang ke depan dengan tujuan mungkin koperasi dan plasma. Yang kedua itu ini masa pengakhiran replanting, orang bagian kelapa sawit orang bilang replanting, tapi kalau kita bilang saya ini sedikit lagi dong semua tebang. Jadi sebagaimana tadi kakak laki-laki sudah sampaikan, mungkin jelas bapak orang urus mungkin sampai di sini. Untuk ke depan lagi mungkin kita tidak seperti begitu. Kita harus lumba lagi seperti perusahaan lain atau koperasi lain gitu. Untuk 20% dari perusahaan, setiap perusahaan untuk marga itu sudah menjadi kewajiban. Hanya tinggal kembali pada bapak-bapak orang yang punya hak tanah di sini. Caranya bagaimana? Nah, itu sedikit saya masukkan. Sementara sampai di sini dulu. Waktu saya kembalikan ke MC. Selamat siang. Pertama-tama saya hadir di sini bukan untuk kepentingan saya. Itu yang perlu kita garis bawahi. Ya. Saya hadir karena keluarga. Ya. Saya hadir karena bagian dari orang tua mama Gembenok, maka saya hadir di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hadir karena diberikan kuasa untuk bicara. Ada dasar surat. Begitu. Berarti saya bukan asal datang untuk arahkan Bapak di sini. Berarti ada permintaan, ada pikiran untuk pengembangan ke depan, maka mereka selaku pemilik menghajat dengan lewat dasar surat kuasa untuk bagaimana kita arahkan marga sehingga bersatu, dan tujuannya bukan kita bicara untuk kebun lama. Kebun lama kami tidak bisa bicara, itu di luar dari aturan yang diatur dalam PP atau Permentan yang dimana keluar dari tahun 2012 sampai dengan 2025 ini kita tidak kena dengan kebun lama. Jadi itu kalau saya hadir untuk bicara yang itu memang tidak bisa. Tetapi ini saya hadir karena momennya sudah menuju ke situ. Maka sebelum terlambat saya hadir untuk memberikan pikiran, pemahaman sehingga Bapak Ibu yang ada di 19 terlebih ke 5 marga atau ke 4 marga yang ada di 19, tolong pikir baik-baik sebelum terlambat.
Karena perusahaan dia sedang melakukan atau merencanakan untuk replanting. Ya, tentu kita menginjak daripada aturan, berarti kita dalam aturan PP nomor 39 tahun 2014. Itu berarti jelas ada aturan yang mengikat dalam perkebunan. Di dalam undang-undang itu dikatakan bahwa ada sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan. Maka ketika dia replanting berarti tentu dia membuka lahan baru. Yang lama hilang, yang baru yang muncul. Ketika ini marga tidak ancang-ancang dan merencanakan sesuatu dengan perusahaan dengan baik, yang jelas kita akan tinggal seperti yang lalu. Dari tahun 90-an sampai dengan sekarang kita akan hidup seperti itu. Dan perusahaan dia akan anggap bahwa semua itu aman-aman saja, tidak ada masalah. Maka dengan adanya rencana replanting, saya sengaja mengajak, saya hadir untuk mengajak saudara-saudara yang punya tanah adat di sini, yang dimana perusahaan sudah pakai sebagai guna usaha. Bagaimana kita tidak ganggu perusahaan, tapi kita bermitra untuk kerjasama, itu yang penting kita berbicara. Maka kita mengacu pada aturan, di 80-20 minimal. Mau kasih naik 30%, mau 35% itu terserah, kembali ke pemilik. Tapi paling rendah atau sekurang-kurangnya itu 20% yang harus perusahaan disediakan untuk marga. Nah disitulah marga punya hak bisa mendapatkan hak 20% yang dimana diatur oleh pemerintah. Dalam hal ini Permentan nomornya 39 tahun 2014. Ini sangat jelas. Ketika kita mengacu pada aturan dan kita berbicara berarti semua pemerintah pun akan mendukung kita. Karena itu hak kita nanti di situ. Porsi untuk kita makan minum ada di situ. Perusahaan wajib melakukan itu. Jadi kita tidak saling siku menipu dengan marga. Jangan salah berpikir. Kami tidak menentang perusahaan, tapi kita minta kita punya hak. Begitu. Engkau mau replanting berarti kau harus penuhi yang ini. Kau sepakat ya tidak dengan kita marga? Itu kedua. Kalau ketika dia sepakat, oh bangun sudah, kau replanting tapi kami punya hak 20% ada di dalam marga ini. Nah hal ini yang kita 4 marga atau 5 marga harus kita pikir baik-baik. Ke depan dia punya waktu cuma 10 tahun. 10 tahun itu rancangan dia mulai langkah dari sekarang. Jangan sampai kita bermimpi di siang hari bolong dan kita akan terlambat. Itu strategi perusahaan. Jadi kita marga harus bersatu. Masing-masing pemilik kalau bisa punya dana buta yang dimana mungkin orang tua tinggalkan, ditunjukkan dan dicocokkan sesuai dengan luas harian. Itu yang sama aja. Sehingga kita minta 20% berdasarkan peta kita yang ada. Kalau di situ tidak temu marga yang dia tidak punya hak baru dia mengaku marga, berarti mohon maaf, sabar dulu. Gitu. Jangan sampai kita sabotasi orang punya hak. Dulu seperti Bapak Isidorus bicara tadi, karena mendesak, maka ada perwakilan marga yang dia mengatasnamakan. Ada ketua marga umum, ada ketua marga ini, ada IT. Sekarang ini zaman sudah terbuka, siapa saja orang kenal. Mau dari PNG datang, mau dari Indonesia ke sana, kita saling mengenal. Ini era informasi keterbukaan buat kita. Tidak ada yang bisa disalahkan. Intinya adalah kita saling keterbukaan, saling mengakui. Sehingga hak ini jatuh kepada yang punya sebenarnya dan dia atur baik-baik dengan perusahaan untuk meminta 20%-nya. Itu sebenarnya. Kalau yang sekarang kita mau bicara kita kuat dengan kelapa sawit yang sudah tinggi sudah tidak bisa. Karena itu aturannya beda dengan tahun sekarang. Maka sekarang replanting kita bicara tentang 20%. 20% berarti ada di dalam itu ada masyarakat punya kebun.
Tapi kebun itu mau jadi legal, harus ada badan hukum yang namanya koperasi. Maka kalau memang masyarakat hari ini kita bicara sepakat, berarti kita masing-masing marga dari 5 marga ini bikin koperasi masing-masing. Itu maksud saya. Di atas. Ketika itu ada kesepakatan, maka kita berani untuk tindak lanjuti. Kita bantu, bukan saya. Saya hanya sampai di tingkat pengakuan dan ada kesepakatan antara perusahaan dengan marga, berarti saya akan mundur. Perusahaan yang akan bawa konsultan untuk kerja dengan bukan saya. Saya hanya datang untuk buka jalan. Ada orang, perusahaan dia akan cari orang untuk datang. Ada konsultan, asma dengan koperasi. Begitu. Dia tahu, cuman marga kamu belum bicara. Maka dianggap aman-aman saja. Karena kita bukan hari ini bicara dan stop. Kita akan lakukan action. Kita akan ketemu dengan pihak perusahaan untuk ajukan ini. 5 marga punya koperasi dan PASMA harus bangun di atas tanahnya sendiri. Begitu. Replanting ini secara keseluruhan. Jelas dia harus bangun kebun baru, maka kamu harus persiapan itu, maksud saya. Kalau siapapun marga yang dia tidak tindakan, berarti jangan kemudian iri hati sama teman lain. Itu yang maksud saya. Oke, kemarin saya sudah bicara dengan Pak Muiz, semua dia sudah bicara. Cuma dia bilang baru 1 marga saja saya betulkan. Saya bilang salah. Harus betulkan 5 marga. Dari Pak Muiz juga dia sudah pilih. Hari ini ketika ini 5 marga sepakat, berarti berita acara ini yang kita akan masukkan di perusahaan untuk lakukan 5 koperasi dengan 5 kelas. Kami tidak menentang perusahaan. Perusahaan dia sudah sangat paham dengan aturan. Tinggal marga mau atau tidak. Begitu. Kita tidak saling siku satu sama yang lain di dalam marga, tetap marga, tetap marga. Ada submarga dan lain-lain, itu hak kalian. Kita hanya datang luruskan supaya kamu memiliki kebun plasma dengan koperasi. Itu gambarannya yang kita mau bangun. Sebelum dia tanam baru, ketika ada ganti rugi, maka ada perjanjian ganti rugi, berarti tahap ketiga adalah perjanjian, nota kesepakatan MOU baru yang harus dibuat. Ketika ada MOU baru, berarti MOU itu kan ada tuangan poin-poin yang tadi saya bicara. Ada 20%-nya, ada ganti ruginya, terus jaminan masa hidup untuk marga itu nanti bagaimana, itu yang dibicarakan dan dituangkan dalam MOU. Ketika ada MOU, maka nanti adalah ritual adat terakhir. Itu yang perusahaan ditunggu ya. Kemarin ritual adat sebenarnya segera dilakukan, tapi kita sudah batalkan, kita sudah menyurah. Tunggu dulu bicara dengan marga dulu, apa yang marga maksudnya. Marga mau bagaimana, itu dulu baru ritual adat itu lakukan. Dari Bapak Ibu yang mungkin dekat dengan perusahaan bisa lihat bahwa kenapa ada penundaan tentang ritual adat. Ya memang kita yang tunda, karena belum duduk bicara dengan marga ini. Ketua Marga Umum belum pernah kasih duduk kamu untuk bicara masalah ini. Ini hal-hal ini yang harus dibicarakan. Ini kesalahan bukan saya. Kesalahan itu ada di Ketua Marga Umum dan kamu punya ketua-ketua marga yang nomor 5 marga itu. Sebenarnya mereka tahu informasi ini, tapi mereka tutupi. Saya gitu, Ketua Marga Umum sampai ketua-ketua marga ke 5 marga mereka sudah tahu rencananya. Tapi kamu yang ada duduk nih, kasihan kamu tidak tahu. Jadi saya berharap kita bersatu untuk membuktikan kebenaran. Bicara untuk kebenaran, yang kita bicara. Bukan untuk batu itu. Jadi yang hari ini dengar, tolong disimak baik-baik. Minggu semua selamat siang. Kita dulu tebang kebun sampai dengan kebun ini jadi depan kita.
Bom Brio mereka kasih uang permisi cuma 1 miliar. Satu wilayah besar nih. Jadi saya kemarin diundang untuk ikut rapat tentang replanting. Saya ikut. Kami dari marga Mikan Gereke dari Kukurantap, saya dengan Pak Ketua ikut. Sempat juga saya tanya, apakah ada uang permisi? Karena barang kau sudah kontrak. Kau sudah kontrak. Baru mereka tidak jawab. Kalimat replanting saya tanya, ini bahasa ini kami tidak pernah pakai. Bahasa baru. Mungkin dia bikin kontrak dengan orang di Jakarta, akhirnya beliau makan bernilai surat pakai dia berarti jadi pakai bahasa replanting bahasa tebak. Kalau aturan kita di sini berarti kita mau pakai orang punya perahu, contoh. Saya punya speed apa Johnson. Saya mau pakai dia punya perahu berarti saya kontrak 1 bulan 300. Besok saya mau pakai lagi berarti saya bayar lagi begitu. Tanya Pak John, saya sempat kasih tahu dia, Pak John kan kamu kerja salah, harus perusahaan terbuka. Beliau kembang dua, dia bilang dia tidak jawab. Jadi saudara-saudara, kalau bisa kita harus tekan masalah ganti rugi. Ya. Kita tidak mendukung, kita tetap siap mendukung program perusahaan pemerintah karena itu adalah pembangunan tetap jalan. Hanya ganti rugi kita harus buatkan kesepakatan. Plasma di dalam itu ada, tetapi dia akan berakhir di tahun 2035. Ya, baru di situ baru ada plasma di dalam. Masih 11 tahun. Jadi Kongrago, saya kalau dari Kukurantap saya bisa bilang bahwa saya punya kebun sendiri juga bisa. Karena satu kalau tahun 2035 kapan? Sementara ini dia punya kantor koperasi sudah ada. Sedangkan kebun tidak ada. Saya tanya kemarin, kebun itu harus apa kantor koperasi itu harus bangun di dalam AGU. Jadi jangan bilang bahwa plasma terlambat. 20% terlambat. Sekarang 20% sudah ada. Kenapa tidak bisa dikasih langsung ke masyarakat? Begitu. Jadi ini peluang. Teman-teman ketua-ketua warga yang mereka sementara di 19, saya selalu kasih tahu, selalu menjadi apa? Harus kita sosialisasi ke teman-teman. Saya berapa saya datang kelas orang ini, di dari ini. Beliau bisa kasih tahu. Ada hasil rapat dari perusahaan begini-begini, jadi kita jaga-jaga. Karena 20% ini itu sudah berjalan. Jadi konkret saya minta maaf, saya bisa bikin saya kebun sendiri. Memang sudah ada aturan. Tapi dia nanti buka di tahun 2035. Baru sekarang kita bikin apa lagi, dia kebunnya sekarang mau bangun. Jadi kemarin kita pending, saya bilang ya kalau Derma dia lagi, kau kasih pegang dulu, baru kau ke Derma jalan. Saya mendukung Derma itu kita jalan. Tapi aturan itu kita mesti kasih sedikit ke pemilik, ke para leluhur yang tuan tanah yang kami tidak bisa lihat, makhluk yang tidak bisa lihat dan bisa lihat kita serahkan ke dalam Derma itu 2 kali, manusia hidup dengan dorang. Saya kasih pajan begitu. Jangan main-main, ini masalah ini kebun ini sudah berhasil. Kata direktur dia pernah sampaikan bahwa Bapak dan saya sudah beruntung. Kita pernah makan bersama di hati gua, dia bilang saya sudah beruntung. POPB, C, MAM, yang lain saya teman-teman kerja, termasuk Menara Guru, dia bilang. Mungkin ada Palo juga itu. Palo juga itu. Dia bilang bahwa saya sudah berhasil karena POPA. Jadi POPA ini dia sudah berhasil, jadi sekarang dia tahu berapa miliar dia taruh dulu, baru dia buka baru. Itu saya. Kalau tidak, sekarang saya sudah punya niat. Kita kalau tidak bisa berarti kita pemalangan. POPA ini tidak pernah pemalangan, tidak pernah bersatu. Kalau teman-teman lain di POPB, saya ikut di forum baru Bapak distrik bilang saya, kok dari mana? Saya bilang Bapak, POPA dengan POPB masalah penyakit sama semua. Karena tidak pernah terbuka di masyarakat. Begitu. Jadi teman-teman, saya pribadi saya bisa bergabung bahwa saya bisa bikin kebun sendiri.
Kalau hanya ngomong begitu, mana mungkin perusahaan mau kasih itu? Tidak ada. Saya kasih tahu. Terima kasih, bisa itu dari hati. Yang penting masing-masing jaga kemakna. Jangan ada anarkis atau apa seperti tadi Pak Dino sampaikan. Secara pelan saja. Artinya apa nanti disampaikan sama perusahaan diterima tidaknya bagaimana ya? Di berikutnya baru dilaksanakan. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Selamat siang.